Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality episode 10 yang tayang hari Senin ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar spoiler. Jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Immortality episode 10 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Pada episode 10 ini diawali dengan kemunculan 10 Jenderal Iblis yang diundang Pangeran Merah Muda. Wajah Pangan juga menjadi suram ketika dia melihat 10 Jenderal Iblis ini. Dia juga merasakan bahaya yang menyerang hatinya. 10 Jenderal Iblis terbang turun ke tanah di belakang Pangeran Merah Muda. Mereka semua berteriak dan salah satu Jenderal Iblis sangat bersemangat untuk mencabik-cambik rombongan kelompok Pangan. Kemudian sihir bersinar di bawah sinar bulan dan cahaya biru menyinari 10 Jenderal Iblis. Sihir itu kemudian menyapu mata rombongan Pangan. Ketika Pangan menyentuh matanya, dia sepertinya merasa bahwa dia telah jatuh ke kolam darah. Kemudian Yuan Jiankong berkata kepada Pangeran Merah Muda, Iblis muda dan iblis saling memiliki dendam dan iblis adalah 7 unsur sihir untuk mempraktikkan berbagai kekuatan magis. Sekarang mereka dipersatukan, apakah ada kesepakatan? Pangeran Merah Muda hanya tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Yuan Jiankong. Dia kemudian berkata, 3 iblis di bawah tanah telah menandatangani perjanjian menyerang dan bertahan dengan Kaisar Iblis kami. Kami bertekad untuk membersihkan 10 jalan peri dan menguasai dunia. Tidak akan ada keindahan dan keburukan, tidak ada yang baik dan jahat antara langit dan bumi. Zaman kemasan hanyalah milik ras iblis kami. Jadi, kematian kelompokmu hanyalah permulaan. Pangan terkejut ketika dia mendengar kata-kata Pangeran Merah Muda. Dia hanya terus mendengar apa yang dikatakan Pangeran Merah Muda tentang ras iblis. Mendengar apa yang dikatakan Pangeran Merah Muda, Yuan Jiankong sangat marah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Seutas tali panjang penuh emas dengan beberapa lonceng emas di atasnya terbang keluar dari tangannya dan diikat ke 10 Jenderal Iblis. Pada saat yang sama, di belakangnya, pedang terbang biru naik ke langit dan tertahan di udara. Dengan perintahnya, 4 murid dalam lainnya juga masing-masing mengeluarkan pedang terbang biru dan bersatu dengan pedang terbang biru, membentuk peta bintang berujung 5 di udara. Ura! 10 Jenderal Iblis tiba-tiba melihat tali panjang terbang dari tangan Yuan Jiankong. Tali itu juga memancarkan rasa magis yang kuat saat menyebar dengan angin ketika mereka mencium hidung mereka. Mereka juga merasakan mati rasa ketika tali-tali itu melilit mereka. Bagaimana harta ini bisa berada di tanganmu? Tubuh Pangeran Merah Muda memancarkan cahaya merah dan juga terbang di udara saat dia melihat 10 Jenderal Iblis diikat dengan tali. Yuan Jiankong hanya tertawa santuy ketika dia mendengar keterkejutan di wajah Pangeran Merah Muda. Dia juga memerintahkan para murid luar untuk menjaga bandit pasir. Mendengar perintah Yuan Jiankong, Pangan dan Hong Ye mengangguk. Mereka kemudian mengayunkan pedang mereka bersama dengan Liu Kang ke arah bandit pasir. Pangan bergegas ke arah bandit pasir, tubuhnya seperti mangki saat dia terus menyerang ke arah bandit pasir. Segera, ribuan bandit pasir mengalami kepanikan dan sedikit keraguan segera wassalam di tempat. Namun, ketika Pangan terus menyerang para bandit pasir itu, tiba-tiba sebuah pedang bulan sabit muncul di kelopak matanya seperti hancu. Pangan saat ini merasakan rambut di lehernya semua berdiri. Matanya melihat pedang itu ke arah lehernya, tetapi jari-jarinya tidak bisa merespon. Namun, ketika pedang itu satu jengkal ke arah leher Pangan, Hong Ye tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dan menghantam pedang sabit itu untuk menyelamatkan Pangan. Pangan tidak tahu siapa yang menyerang tadi. Namun, bandit pasir putih perlahan muncul di matanya saat ini. Suara serak dan aduhai perlahan terdengar dari bandit pasir putih ini. Pangan juga menemukan bahwa bandit pasir putih ini juga sangat muda, tetapi wajahnya ditutupi oleh kerudung. Melihat kemunculan dari bandit pasir putih ini, Raja Pangeran dari keluarga Dande kemudian berkata, Pangeran jahat, dia adalah pemimpin Kalajengking Pasir, putra Padang Pasir. Jika membawanya dan memberikannya kepada para penatua dari Gerbang Bulu, kita tidak hanya bisa mendapatkan kuota para murid dalam, tetapi juga mendapatkan pahala dari roh. Mendengar kata-kata Raja Pangeran, Pangeran jahat tiba-tiba melangkah keluar. Sebagai lompatan skala penuh, pedang bulan jahat di tangannya menebas ke depan. Pangan menatap cahaya pedang bulan jahat ini. Dia merasa bahwa arwahnya tempatnya dihisam oleh cahaya pedang ini sampai tangan dan kakinya tidak bisa bergerak. Untungnya, dia memiliki pengalaman dan segera mengirim keterampilan spiritual Yuan Chen saat pedang di tangannya melonjak untuk menahan cahaya pedang bulan jahat ini. Sing, sing.
Pang Han menahan cahaya pedang dan melakukan serangan balik lagi hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang di depannya. Langkah Pangeran Bulan Jahat tampaknya bergerak dalam sekejap mata dan hanya ada bayangan yang tersisa. Pang Han terus bertarung dan berjuang menahan puluhan pedang. Tiba-tiba tekanan di depannya longgar. Dia melihat bahwa para bandit pasir telah mundur. Pada saat yang sama, Pangeran Bulan Jahat juga mengambil beberapa langkah. Dengan kecepatannya, dia telah pergi jauh dan menghilang ke padang pasir. Di tempat kejadian, hanya beberapa ratus onta yang tersisa dan ada banyak mayat yang berserakan. Ternyata Pangeran Bulan Jahat memiliki satu pedang dan pada saat yang sama, pedang itu menahan beberapa orang membiarkan anak buahnya mundur dengan tenang. Pang Han belum sempat melihatnya sebelumnya, hanya dengan merasakan seni bela dirinya, dia merasakan orang itu sangat kuat. Pangeran dari kerajaan Dade kemudian memerintahkan semua murid untuk mengejar kelompok Pangeran Bulan Jahat. Namun, salah satu putri menyangkal pengejaran itu karena menurutnya kekuatan kelompoknya masih lemah dibandingkan dengan kelompok Pangeran Bulan Jahat. Kemudian mereka mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran di langit. Pada saat ini di langit, Yuan Jiankong dan beberapa murid dalam sepenuhnya mendesak 5 pedang terbang dan pedang ular perak untuk mengelilingi Pangeran Merah Muda. Sementara itu, 10 jenderal iblis semuanya diikat di udara. Situasi saat ini adalah bahwa Yuan Jiankong tampaknya menerbangkan layang-layang. Maka dari itu, dia hanya tinggal menunggu untuk menghabisi Pangeran Merah Muda. Pangeran Merah Muda sekarang tergantung di udara. Pedang merahnya terus bergerak, berusaha keras untuk melindunginya. Pangeran Merah Muda yang terbungkus dalam cahaya pedang tiba-tiba menggeram dan bola cahaya merah muncul di tangannya. Bola cahaya itu kemudian dilepaskan dari tangannya dan tiba-tiba meledak. Ketika bola cahaya itu meledak, muncul 6 sosok manusia yang meraung di langit. Melihat ini, semua orang terkejut. Wajah Liu Kang dan Hong Yi juga menunjukkan ekspresi putus asa. Pang Han melihat cahaya merah menyimpang menunjukkan ratusan ribu wajah seolah-olah pintu neraka dibuka. Wajah memalukan ini merupakan jiwa beracun di antara 6 keinginan dan kesedihan. Jiwa-jiwa beracun ini menghantam beberapa pedang terbang saat mereka menembus ke dalam pedang dan membuat pedang terbang itu jatuh. Setelah menyingkirkan pedang terbang itu, ribuan jiwa beracun berkeliaran ke arah Yuan Jiankong dan yang lainnya. Beberapa teriakan beberapa murid dalam lainnya terdengar, semua dilemparkan oleh jiwa beracun ini. Mereka semua berteriak seolah-olah mereka dalam mimpi buruk yang mengerikan. Maka dari itu, para murid dalam yang berada di langit segera berjatuhan. Namun, kekuatan di tangan Yuan Jiankong mengirimkan secerca cahaya untuk memurnikan jiwa-jiwa beracun ini. Segera, cahaya itu melayang dari belakangnya dan bergegas ke tubuhnya. Pada saat ini, Pang Han juga merasakan wajahnya memerah karena jiwa beracun ini. Liu Kang dan Hong Yi di sebelahnya juga telah tumbang akibat jiwa beracun ini. Ketika Pang Han merasa bahwa jiwa-jiwa beracun ini akan menyerang tubuhnya, petayun Puhuang Kuan diluncurkan lagi. Pang Han segera bersemangat dan menangkis jiwa beracun ini yang menyerang tubuhnya. Namun, ketika dia melihat beberapa murid dalam yang berjatuhan, dia bergumam di dalam hatinya. Saya tidak tahu bagaimana keadaan yang diderita Hong Yi. Dia hanya menyelamatkan saya dari pedang Pangeran Bulan Jahat. Maka dari itu, saya tidak bisa membantunya. Jika saya bisa menggunakan Huang Kuantu, kemungkinan saya bisa membantunya. Namun sangat disayangkan bahwa ini adalah Huang Kuan. Saya hanya bisa melindunginya secara pasif. Saya tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ya, saya sudah makan Jiulang Jindan yang mengandung darah. Potensinya sangat kuat. Karena itu, saya tidak tahu apakah saya bisa menetralkan jiwa beracun ini. Saat ini, saya harus membantunya. Pada saat Pang Han jatuh, dia menekan tubuh Hong Yi. Dia juga membelai luka di pergelangan tangannya dan membiarkan darah dari luka itu berkumpul di mulut Hong Yi. Jiwi Jindan adalah obat untuk pemulihan Kaisar Gerbang Besar. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menahan jiwa beracun ini dan menyelamatkan hidup Hong Yi. Saat ini, semua murid telah diracuni oleh ledakan 6 keinginan dan gemuruh. Hanya ada satu orang yang masih belum tumbang, yaitu Yuan Jiankong. Pada saat ini, dengan udara hijau dan jernih, dia dapat terbang di udara dan mampu melawan jiwa beracun ini. Kemudian pakaian di tubuhnya memancarkan cahaya yang lebih terang saat dia bergegas maju untuk mengambil pedang ular perak lalu berlari. Namun, Pangeran Merah Muda turun dari langit dan pedang merah di tangannya bangkit saat mengambil pedang ular perak itu. Melihat ini, Yuan Jiankong mengikhlaskan pedang ular perak itu. Ia juga membiarkannya jatuh ke tangan Pangeran Merah Muda. Maka dari itu, ia mengambil inisiatif untuk membanting tubuhnya meluncur keluar.
Pangeran Merah Muda kemudian mendekati Pang Qingxue langkah demi langkah. Melihat ini, Pang Qingxue tiba-tiba berteriak. Dia ingin bergerak, tetapi tubuhnya belum bisa bergerak. Maka dari itu, dia tidak mampu melakukan apa-apa. Pangeran Merah Muda mendekati Pang Qingxue. Tiba-tiba, dengan lambaian tangannya, Pang Qingxue tiba-tiba menjadi dingin. Segera, sebuah ludah keluar dari mulutnya mengenai mata Pangeran Merah Muda. Kemudian ludah itu meledak, merobek lampu merah di jubah Pangeran Merah Muda dan gempa bumi terbang beberapa meter jauhnya. Ketika Pang Qingxue berbalik dan mencoba berdiri, dia melihat Pangeran Merah Muda mengusap jejak darah di mulutnya, bergegas ke arahnya lagi. Melihat ini, Pang Qingxue tidak memiliki kekuatan lagi. Maka dari itu, dia harus menutup matanya dan menunggu ajalnya. Namun, tiba-tiba, Pangan melompat seperti macan tutul. Pedang spiritual di tangannya terbang dan menebas leher Pangeran Merah Muda. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan spoiler Immortality episode 10 yang baru tayang Senin ini. Semoga spoiler yang saya buat ini sama lah sama aslinya pas rilis nanti. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.